Ini masih terkait dengan bencana di Aceh. Kan banyak spiritual yang mengatakan terkait dengan bencana. Salah satunya Semeru yang meletus. Bahkan ada yang mengatakan itu awal dari puncaknya Goro-Goro dan akan ada 7 gunung juga meletus. Itu pandangan di Aceh seperti apa? Kalau yang ngomong soal kiamat kecil atau kiamat besar itu besarnya seberapa, kecilnya seberapa kan kita nggak ngerti kan. Taunya besar ini nggak ada. Berarti kesimpulan dari kalimat kiamat itu bencana. Bencana. Dan ukurannya juga iya tergantung gitu ya. Oh, gitu. Tergantung itu, yes, gejolaknya seperti apa gitu loh. Karena tak pikir-pikirin never ending gitu loh, nggak ada habisnya kan. Karena dari sekian abad, sekian ribu tahun, kok nggak kiamat-kiamat? Nah, makanya. Gitu, katanya bumi sudah tua, bahkan nanti mungkin kita sudah meninggal pun ya belum kiamat-kiamat juga. Malah reinkarnasi lagi ya itu. Kok urip maneh aku. Berarti kesimpulannya kiamat itu tidak ada. Kiamat yang kayak yang digambarkan itu enggak ada. Tapi kalau kiamat soal yaitu pergerakan alam, ya itu yang sekarang dialami udah. Oke. Iya. Oh, berarti gini dia Jeng. Seperti bencana ini kan salah satu termasuk kiamat ya. Ya. Ini masih terkait dengan bencana di Aceh. Kan banyak spiritual yang mengatakan terkait dengan bencana. Salah satunya Semeru yang meletus. Bahkan ada yang mengatakan itu awal dari puncaknya Goro-Goro dan akan ada 7 gunung juga meletus. Itu pandangan di Aceh seperti apa? Kalau soal Semeru ya puncaknya Goro-Goro bisa jadi ya gitu, bisa jadi iya, karena yaitu bahwa dunia ini butuh di refresh lagi. Ya memang dengan cara meletus dulu beberapa gunung. Kan nanti akhirnya sumber dayanya pun kan dipakai juga sama manusia. Iya. Kayak pasirnya gitu kan. Terus beberapa pertanian pun akhirnya subur. Ya itu proses lagi kayak gitu. Ya Goro-Goronya kalau ini puncak Goro-Goro ya iya bisa jadi iya gitu loh. Memang harus ada peleburan terlebih dahulu. Baru ada tatanan kehidupan baru. Ya kayak tanaman yang akhirnya subur kan juga termasuk kehidupan baru lagi. Yang tadinya hangus semua, itu ya ada manusia yang akhirnya juga meninggal. Ya itu juga termasuk proses itu, cokro manggilingan termasuk itu. Kalau nasihat dari Diajeng agar kita semua terhindar dari bencana, bagaimana? Koreksi semua apa yang sudah kita lakukan, terus cintai alam semesta ini. Di saat kalian memanfaatkan dari sumber daya alam yang ada di bumi ini, ayo ini lagi istilahnya kayak dirawat lagi. Umpama kalian ini butuh seperti kayu ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain, ya ditanam lagi gitu, agar keseimbangan dari jagat ini juga terjalin gitu kan, keseimbangannya pun juga baik itu sih. Jadi jangan
Kalau bisa ya jangan dikuras lah. Tidak sekedar mengambil tapi memperbarui juga. Iya, memang harus seperti itu. Ya itu biar seimbang. Kalau nggak gitu, ya wes. Kalau ada bencana malah yang disalahkan kan alamnya. Nanti bengok-bengok baru inget Gusti kayak gitu. Padahal semua itu ya tangan-tangan manusia sendiri kan yang rusak. Itu sebab akibat. Iya. Berarti intinya kita harus menyatu lagi dengan alam ya di sini. Harus itu. Biar ngerti bahwa alam ini sedang ada pergerakan ataupun alam sedang mengalami apa ya, gonjang-ganjing kayak gitu. Terus juga tangisan alam itu kita akhirnya bisa nangkep gitu kan. Udah banyak-banyak olah rasa aja lah itu. Dan mengenal jagat kecil dan jagat besar kita, udah itu aja. Ini masih terkait dengan, saya sangat senang dengan cerita dari Diajeng tentang leluhur itu. Seperti yang tadi dibahas Diajeng kan, Soreng ke Kediri kan. Ya. Apa sih bedanya secara histori antara Mojokerto dengan Kediri? Kan sama-sama kan termasuk kota yang paling tua. Ya, justru Diajeng kok malah lebih condong ke Kediri, itu bedanya bagaimana? Dari sisi histori? Ya, dari sisi historinya ini memang Kediri itu pusatnya ilmu di Nusantara itu ada di Kediri. Seperti ilmu yang kita tahu soal ilmu Pangiwo, yang katanya itu bisa nyantet orang atau bisa ngelebur alam kayak gitu kan. Ya itu di Kediri itu apa ya, sebagai pencetus kalau saya ngomong dari semua kerajaan. Makanya saya senang di sana karena yang pertama memang kilas balik saya ya di sana. Terus yang kedua itu ya histori ataupun juga cikal bakal juga termasuk Kediri itu. Kadiri kan dulu itu. Ini menarik ini, saya tadi menangkap satu kata yaitu santet, ya kan? Nah, apakah santet itu bisa menyerang setiap orang atau ada pengecualian orang A seumpama nggak bisa disantet itu? Itu seperti apa? Ya, santet sendiri itu kan yang kita tahu negatif ya Mas. Iya. Karena memang sudah diceritakan ataupun sudah masuk ke mindset orang bahwa santet itu sesuatu yang negatif. Ya, bagi yang mereka mau berbuat ataupun melakukan suatu santet untuk mencelakai orang, itu ya wis tinggal karmanya aja yang kamu tanggung nantinya gitu kan. Ya memang hanya orang-orang tertentu yang dituju itu. Cuman orang yang dituju ini kalau dia punya istilahnya kayak keimanan atau keteguhan dalam dirinya dan kesadaran, itu santet itu nggak akan bisa nyakiti atau masuk gitu loh. Kata santet sendiri itu dari bahasa apa dan punya arti apa? Karena Diajeng tadi menyebutkan santet itu sudah tergantung mindsetnya itu negatif kalau kita dengar kata santet. Apakah santet itu ada santet yang positif mungkin? Coba dijelaskan Diajeng. Ya. Istilahnya santet itu kan ngirim. Iya. Mengirim. Nah, ya apa sih santet ini kok
kok hanya negatif, apa nggak ada yang positif santet itu gitu kan, umpama ngirim makanan gitu kan. Santet itu sebenarnya seperti ini loh Mas, apa ya, cara orang untuk memberikan ataupun untuk mengirim sesuatu yang itu nanti bisa antara menyakiti ataupun malah membuat orang itu bisa apa ya, berguna gitu. Nah, sebenarnya dulu ini rada tak buka dikit ya. Iya, iya. Menarik ini. Sebenarnya dulu kenapa era-era leluhur kita di saat beliau-beliaunya sedang bertugas di laut, Iya. kok ndak kelaparan padahal udah beberapa tahun di laut. Nah, yang dikirim itu adalah sistem santet, ngirim makanan. Bisa ya? Bisa. Dan itu bisa dipelajari. Kalau sekarang sebenarnya bisa loh dipelajari, cuman ini loh wadahnya orang ataupun kemampuan seseorang itu bisa nggak mumpuni di situ. Nah sekarang orang bisa masukkan paku di dalam perut kayak gitu. Iya. Kenapa nggak masukin roti aja? Berarti sangat mungkin dia bisa memasukkan roti ke perut. Ya iya. Kenapa kok nggak becak aja gitu? Nah, Lebih gede. karena selama ini memang rumor atau mindset yang sudah tertanam bahwa santet itu negatif, gitu. Iya. Nah, untuk mematahkan bahwa santet itu cuma negatif aja, ada positif. Coba dijelaskan secara gamblang lagi dia juga. Iya. Iya, jadi santet itu kiriman yang ya apa ya? Aku mau ngasih tahu ini memang agak susah karena kirimannya pun ada yang gini loh. Orang mengirimkan atau mentransfer suatu energi ke orang yang sedang sakit. Iya. Itu juga termasuk santet kan. Untuk menyembuhkan tapi Iya. itu. Nah, di saat orang tahu soal santet atau aplikasi dari santet, tapi kalau orang itu tidak ada keinginan untuk menyakiti, akhirnya orang itu menggunakan teknik santet itu untuk pengobatan. Gitu. Seperti itu ya. Ya kayak kita ngasih energi di air, terus diminumkan ke orang atau dibasuhkan ke orang, itu juga termasuk santet ya? loh. Kiriman, kalau orang ngomong kiriman. Iya. Nah kayak kita dikirimi berkat gitu, santet. Aku dikirimi santet. Dikirimi WA santet itu. Nah, konsekuensi terburuk dari orang yang melakukan praktik santet yang negatif, sifatnya menyakiti itu apa? Karmanya memang dua orang yang nanggung, Mas. Iya. Yang pertama memang pelaku dari santet yang mau menyantet itu ya. Terus yang kedua yang nyuruh. Umpama jenengan nyuruh saya untuk nyantet orang kayak gitu kan. Saya kena, jenengan pun kan juga kena kayak gitu. Jadi karmanya itu nantinya yaitu yang katanya nanti meninggalnya susah. Terus setelah itu jujur saya itu pernah ketemu dengan orang yang biasa seperti itu. Itu aromanya ndak enak, Mas. Oh gitu ya. Kayak apa ya? Kayak sudah bukan orang gitu loh. Ya karena itu tadi lebih ke negatif aja kan. Yang penting saya dapat duit kan gitu. Oh gitu ya. Lalu ada ini biasanya yang orang diguna-guna supaya si A ini suka sama si B seumpama. Itu juga santet atau gimana tuh? Kayak misal ya, ada yang namanya ilmu jaran goyang dan lain sebagainya. Itu sama nggak sama santet? Jadi kayak pelet gitu. Iya. Lebih tepatnya seperti itu. Ya termasuk. Termasuk ya? Termasuk.
Mesti kan yang diminta kan juga foto kan. Sama kayak orang nyantet loh, yang diminta mesti foto, Iya. target gitu kan. Itu juga termasuk santet. Itu juga ada konsekuensinya ya? Tetap ada. Tinggal gini loh. Kalau soal pelet atau pengasihan, ah, praktisinya itu tanya, kalau praktisinya baik ya, dia tanya, oke, aku mau membantu kamu untuk melet salah satu orang ini, tapi kamu nikahin ya, Iya. kayak gitu. Jangan dibuat mainan. Nah, itu malah memberikan suatu motivasi yang baik sebenarnya. Gitu ya. Tapi kalau kamu buat mainan, nanti kamu bakalan seperti ini. Nggak apa-apa capdon. Orang ini loh nggak apa-apa kamu sabdo gitu Gitu kan. ya. Agar dia pun akhirnya sadar bahwa oh iya, aku dapatnya umpama si A ini nggak murni. Ya kan? Iya. Bukan cinta yang murni, kan gitu.